diam di dalam rumah ini denganmu. Dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Mari kita mulai pemahaman kita dulu dengan menyepakati apa sih yang dimaksud dengan generasi milenial itu ya, atau generasi yang juga disebut dengan generasi Y atau generasi Y ya. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan orang yang dewasa pada awal abad ke-21 dan generasi yang lahir antara 1980 dan 2000. Dan sebagian penelitian juga menyebutkan bahwa generasi ini juga lahir pada 1970-an dan awal 1970-an. Nah, kalau kita menggunakan patokan yang pertama, saya bukan milenial, Pak Sandi bukan milenial, Bu Nailia bukan milenial. Jadi poster itu kalau Anda lihat itu 3 orang di tengah, itu kategori pertama bukan milenial. Jadi wajar lah kalau kemudian menggunakan teknologi itu gaptek, mau nekan Zoom, ketekan Meet, mau masuk Meet, ketekan Twitter dan sebagainya. Terus panik ketika alatnya tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Kira-kira begitu. Atau enggak juga sih, kalau bukan generasi milenial santai-santai saja, tidak bisa, jadi tidak ikut acara, nyantai saja, tidak stres gitu ya. Nah, kalau pakai yang kedua, kami juga termasuk milenial. Jadi dengan ini kita bisa melihat bahwa tidak ada satu arti dalam milenial. Ya, tidak ada, milenial itu bukan satu deskripsi tunggal yang bisa diwakili oleh generasi yang homogen. Jadi dia beragam ya, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi belum tentu orang yang lahir tahun 80 dan 20 itu belum tentu masuk milenial. Jadi mungkin di sini yang hadir dalam pertemuan ini ada yang memang lahir pada tahun 2000 atau 90-an, mereka masuk milenial, tapi bisa mungkin tidak kalau kita telisik ke faktor-faktor lain yang menentukannya. Jadi milenial itu tidak tunggal, generasi milenial tidak tunggal, generasi milenial itu beragam. Kita sepakati dulu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya ingin mengajak kita semua melihat survei sosial ekonomi nasional tahun 2017 yang menyebutkan bahwa jumlah milenial di Indonesia itu sebanyak 88 juta atau 33,75% dari jumlah penduduk di Indonesia, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Secara umum karakter generasi milenial itu adalah generasi yang tidak mengalami kondisi sulit. Namun mereka peka dengan perubahan teknologi dan gadget atau gawai. Kata siapa itu? Kata Diki Kartikoyono, Direktur SDM Bank Indonesia. Tapi secara umum harus saya garis bawahi ya. Secara umum bahwa generasi milenial itu tidak mengalami kondisi sulit, itu tidak bisa diterima sepenuhnya. Mengapa? Ya karena gap itu. Karena kesenjangan sosial di negara itu kita parah. Hari ini masih ada saja
yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Bagaimana bisa milenial mereka? Dalam hal ini mereka mengalami kesulitan. Tadi ya, generasi milenial tidak tunggal, generasi milenial beragam, dia bukan identitas tunggal. Karena apa tadi penyebabnya? Ada kesenjangan geografis, kesenjangan teknologi, kesenjangan ekonomi. Jadi meskipun Anda lahir pada tahun yang sama yang dianggap milenial, bisa Anda termasuk milenial. Karena mungkin kesulitan hidup masih belum selesai sampai tahun 2000. Gitu. Begitu juga pengertian milenial dari negara ke negara juga berbeda. Tahun 2015 itu sudah mendefinisikan dirinya milenial, ya, atau jauh sebelumnya, ya, itu sudah, atau kebudayaan-kebudayaan lain jauh lebih. Dan milenial, karakter milenial di masing-masing negara juga berbeda. Ya. Baik. Nah, bagaimana dalam konteks sastra? Ya. Karena salah satu yang menjadi ciri, ya, utama tadi pada slide sebelumnya, bahwa generasi ini itu dimudahkan oleh keberlimpahan informasi, dimudahkan oleh berbagai macam teknologi, dan generasi ini aktif, ya, berperan aktif dalam penggunaan teknologi, pasif maupun aktif dalam menggunakan teknologi. Nah, kedekatan dengan teknologi informasi itu yang kemudian membuat memiliki perilaku yang berbeda. Tetapi ya, harus diingat bahwa perilaku generasi milenial ini tidak sama, sekali lagi ya. Ya, bisa saja antar generasi milenial juga punya gap perilaku. Milenial yang satu berbeda dengan milenial yang lain. Gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan sastra dan milenial? Kita tahu ya bahwa sastra itu sudah berkembang, ya, dan kita sudah sampai kita mengenal sastra pada zaman milenial. Jadi generasi yang lahir tahun 90-an dan 80-an itu sudah tiba pada era sastra digital. Sastra digital ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sastra yang sebelumnya. Dulu, sebelum kita mengenal tulisan, kita mengenal cetakan, dan mengenal digital, ada yang disebut sastra lisan. Sastra lisan itu hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil orang di satu tempat. Misalnya di Banjar ada sastra Banjar seperti Madihin, dia hanya bisa di tempat itu, di tempat yang sangat kecil. Atau ada Bakisa dan macam-macam. Tempatnya itu terbatas sastra lisan. Karena jangkauannya itu komunal, tatap muka, dia dihadiri oleh orang-orang yang secara rutin di situ. Tetapi jangan lupa, meskipun kita sudah sampai di era sastra digital, sastra lisan itu belum musnah. Itu hari ini masih ada. Kalau Anda masuk ke komunitas pengajian, maulid, Martapura, ya, di situ, maka saya sering, karena saya ikut di sana, kalau ada pembacaan sholawat, saya pasti dapat tayangan live-nya. Itu adalah sastra lisan yang sekarang bisa dinikmati secara digital. Dulu yang cakupannya terbatas di Martapura, sekarang bisa dinikmati di seluruh dunia. Dari Madinah bisa hadir ke Martapura, dari Bali bisa hadir ke Martapura, dari Jawa bisa hadir ke Martapura. Itu berkah dari perkembangan digital. Sastra lisan yang kecil dalam lingkup terbatas bisa dinikmati secara luas. Setelah sastra lisan, kita mengenal sastra tulis. Sastra tulis itu yang ditulis pakai tangan itu, ya. Anda kita mengenal hikayat, syair itu dulu ditulis. Jadi medianya sastra lisan yaitu lisan. Lalu kemudian yang lisan supaya lebih tulis, cerita-cerita bisa lebih awet dan bisa disebarkan, tapi tetap terbatas. Baru kemudian seiring dengan penemuan teknologi cetak, sastra berpindah
menjadi sastra cetak. Ya, sastra yang dicetak itu ya bisa digandakan dan sebagainya. Nah, sekarang sastra digital itu bisa memperbesar kapasitas ke 3 jenis sastra yang lain. Nah, ini dunia milenial. Dan karena mereka hidup dalam kondisi sosial yang berbeda, maka cara menyikapi sastra pun berbeda. Beda dengan orang sastra lisan, beda dengan orang sastra tulis, beda dengan orang sastra cetak. Nah, nanti kita dalami lebih jauh bagaimana perbedaannya. Ya. Mari kita lihat bagaimana apresiasi sastra digital itu. Contohnya, orang milenial ya, itu cenderung mengapresiasi karya secara intim daripada analitik. Ya. Generasi milenial, tapi sekali lagi ini secara umum ya. Karena kembali lagi pada definisi di atas bahwa ada kesenjangan juga antar milenial. Tetapi ini kecenderungan umumnya. Sastra milenial itu cenderung menyebar ya, daripada berbagi pengetahuan. Menyebarkan itu lebih penting bagi para para apresiator sastra milenial daripada berbagi pengetahuan. Kemudian apresiasi mereka juga bersifat multitasking. Misal kalau baca buku Bunai, anak sastra milenial, dia akan foto satu halaman, kata-katanya yang indah, lalu mereka bagi. Dari satu orang pindah ke orang yang lain, dan keseluruhan karyanya, novelnya Bunai itu tidak penting lagi. Yang penting itu satu halaman yang dibagi itu. Itu cara penikmatan sastra oleh generasi milenial. Jadi dia suka mengutip dari satu, lebih suka begitu daripada dia harus membicarakan apa yang terkandung di dalamnya, persoalan-persoalan apa yang dibicarakan di dalam sebuah karya sastra, itu ya. Itu cara milenial menikmati karya sastra atau menyikapi karya sastra. Kita tahu di internet itu ada yang namanya Goodreads ya, satu laman yang memberi kesempatan bagi semua orang untuk merayakan tanggapan subjektif mereka terhadap karya sastra dan bebas. Ya. Jadi di era milenial itu kebebasan subjektivitas itu menjadi yang utama ya. Ya ketika dia menghadapi karya sastra, dia tidak perlu berpikir terlalu ruwet. Jadi dia ingin menikmati karya sastra itu, dia seperti menikmati yang hal remeh-temeh. Sastra itu wah, yang hebat-hebat tuh nggak ada. Bahkan karyanya Pram juga diperlakukan oleh milenial sebagai bukan karya besar. Dia karya biasa-biasa lah. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Itulah kenyataan. Kenyataannya begitu. Ya. Jadi, maka di dalam konteks kondisi seperti ini, maka pembaca itu menjadi penentu sejarah sastra. Maka jangan heran era digital ini, siapa yang disebut dengan sastrawan hebat, konstelasinya berubah. Jangan heran kalau tiba-tiba orang seperti Firsa Basari misalnya, dia sudah menjadi sastrawan yang sangat terkenal di zaman sekarang. Kanalnya itu diikuti oleh 2 juta lebih. Satu postingan puisinya bisa sampai ditonton sampai 9 juta kali. Siapa di sini yang karya sastrawan di Kalsel yang karyanya ditonton sebanyak itu misalnya, atau sastrawan Indonesia yang ditonton sebanyak itu? Nah, itu satu kerja mesin peradaban baru, kondisi baru di era milenial yang juga mungkin perlu dilihat oleh para milenial sendiri, bahwa sastra itu tetap disukai dengan pikiran milenial itu.
bahwa milenial punya cara berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya, dengan catatan milenial. Ya, itu yang kemudian oleh orang-orang yang bukan milenial semacam saya disebut satu label identitas yang kadang-kadang membuat milenial sedikit jengkel. Itu milenial itu suka kedangkalan, bacanya saja. Dia cuma bisa berbagi sastra itu hanya untuk narsis. Ke toko buku hanya foto-foto tapi nggak beli bukunya, begitu. Jadi coba ada satu buku yang menarik dari siapa ya, saya lupa namanya. Sebenarnya kalau tidak salah itu Cultural Perspective on Millennial. Di dalam satu halamannya dia mengatakan, adakah generasi yang lebih narsis daripada generasi milenial? Jadi keperluan narsis itu, kata si penulis itu seperti kebutuhan pokok bagi generasi milenial. Sehingga cara mengkonsumsi sastra pun itu berbeda dengan cara generasi sebelumnya. Nah, ini dia kreasi sastra digital. Ya. Jadi kreasi sastra digital dalam banyak pengamatan para ahli sastra itu cenderung instan ya. Jadi instan. Mengapa instan? Karena tidak ada lagi pihak yang bisa memfilter karyanya. Kalau dulu sastra cetak itu ada penguasanya. Kalau Anda mau kirim ke Kompas, mau kirim ke Horizon, yang menjadi ukuran martabat ke ketinggian nilai sastra, di situ ada orang yang akan menyensor karya Anda. Dan waktu itu pada saat Indonesia sedang masuk ke era sastra cetak, tidak setiap orang bisa untuk jadi sastrawan atau penyair. Dia harus lewat dulu orang yang akan menseleksi karyanya. Nah, sekarang dengan keberlimpahan media seperti ini, siapapun boleh membuat karya sastra dan nasibnya itu terserah kepada pembaca. Kalau Anda beruntung seperti Firsa siapa? Basari tadi, wah Anda kaya. Dia subscribernya sudah 2 jutaan. Loh, bukankah itu artinya milenial masih senang sastra? Ya kan? Tetapi cara menyenanginya itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Di situ tidak ada lagi sensor. Dia punya karya, tetapi kalau kita berkaca pada apa yang dilakukan Firsa tidak sepenuhnya mengikuti logika milenial. Dia memang milenial, tetapi dia tetap belajar pada apa yang disebut dengan sastra pada generasi sebelumnya tampaknya. Karena dia tidak sepenuhnya mengikuti keinginan para milenial, tapi sadar bahwa audiensnya itu para milenial. Ya. Kemudian generasi milenial ini menginginkan umpan balik yang cepat ya. Jadi kalau dia menulis, dia ingin mendapatkan umpan balik yang cepat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kelisanan digital. Jadi kelisanan yang dulu yang sudah hadir di masyarakat kita sekarang menjadi sastra komunal juga. Nah, di media sosial itu komunal. Wattpad itu ada orang-orang milenial penyuka Wattpad, tapi orang yang di Wattpad belum tentu suka di Facebook. Jadi milenial ini juga pecah. Dia tidak satu. Dia tidak berada dalam satu platform yang sama. Ada yang di IG, ada yang di podcast, ya, ada lebih suka memilih YouTube. Itu kembali lagi pada pilihan-pilihan para milenial sendiri, di mana mereka merasa nyaman. Tapi kalau dalam kasus milenial yang viral, dia memainkan semua platform. Dia ingin berkomunikasi dengan semua pembacanya. Itu pelajaran yang menarik yang tidak pernah dilakukan oleh sastrawan sebelumnya. Jadi sastrawan yang bukan milenial itu tidak peduli sastranya mau dibaca, urusan dia adalah membuat sastra yang baik. Mau dibaca atau tidak, itu bukan urusan dia. Mau dibeli pembaca atau tidak, itu urusan dia. Sastrawan milenial itu menyadari semuanya, bahwa sastra itu ditulis
harus dibaca, dan setelah dibaca dia harus bisa mengakumulasikan modal. Dia cari duit di situ. Ya. Gitu. Nah, dengan kondisi begitu, sebetulnya kondisinya itu lebih demokratis ya. Kemudian kalau dulu sastra itu tersentralistis, kalau mau jadi orang terkenal harus mempublikasikan karya sastra lewat media yang terbit di Jakarta. Sekarang tidak. Sekarang tidak ada lagi pusat-pusat sastra itu. Jadi pusat sastra jangan dibayangkan ada Dewan Kesenian Sastra di satu tempat. Tidak. Itu tinggal gedung kosong saja kalau tidak tanpa aktivitas. Sekarang pusat sastra itu pindah ke gawai-gawai, pindah ke kamarnya masing-masing. Di situ yang akan mendefinisikan siapa yang dibaca atau tidak. Kalau kita kembali pada konsep sejarah sastra, bahwa sastra yang bersejarah adalah sastra yang dibaca. Sastra yang tidak dibaca itu sama dengan sastra ketika ditulis dia langsung menemukan ajalnya. Anda nulis ya, tidak ada yang baca. Meskipun hebat tuh apa estetikanya, tidak ada yang baca. Ya tidak ada gunanya. Karena menurut teori resepsi dan respon pembaca, sastra yang bersejarah itu adalah sastra yang dibaca. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah karya-karya Pak Sapardi Djoko Damono. Pak Sapardi itu puisinya ditransfer jadi cerpen, dibaca menjadi film. Bahkan Pak Sapardi itu memahami bahwa nanti akan datang suatu zaman yang bisa menentukan hakikat sastra, yaitu generasi milenial itu. Generasi milenial itu kayak yang ada sekarang. Makanya kemudian mundur ke belakang, Pak Sapardi itu puisinya lebih pendek dan dia sadar tentang posisi media sosial, lalu dia meskipun dia tidak main ya media sosial, tetapi dia menggunakannya dan puisi-puisinya disukai milenial. Puisinya pendek-pendek begitu ya. Nah, itu beda dengan itu. Makanya dari itu kemudian Pak Sapardi dihujat oleh banyak pihak ya, apalah, tapi dia tenang-tenang saja. Karena beliau paham bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan. Jadi kalau ingin tetap eksis dalam era milenial, harus adaptasi. Bagaimana karya itu bisa dibaca? Bukankah penulis ingin menulis untuk dibaca kan? Ini beberapa representasi yang ingin saya informasikan pada Anda bagaimana wujud sastra milenial itu. Salah satu contohnya adalah Rupi Kaur. Coba lihat videonya. Apa puisinya? Pendek-pendek. Nah, tetapi kalangan milenial sendiri berbeda pendapat terhadap karyanya milenial. Ini milenial ya, umurnya masih 20-an. Ya, bukunya sederhana, lalu puisinya pendek-pendek, hanya 4 baris. Ada milenial yang tidak suka dengan milenial sendiri. Apa ini? Apa hebatnya karya ini? Tetapi ini dibaca. Ini dibaca, kemudian di-share di media sosial sebagai itu. Sebagai sastra quote ya kalau saya pikir. Nah ini sebetulnya penulis novel ini itu bukan generasi milenial. Ya bukan generasi milenial, tetapi dia mengerti ini karakteristik milenial yang suka apa kata-kata yang apa bombastis, romantis untuk di-quote, mereka sadar kan. Jadi kemudian kata-katanya itu di-quote. Wah. Jadi ya seperti itulah. Jadi tidak menyukai sastra itu bukan ya sebagai pernik-pernik, bukan sebagai satu keseluruhan totalitas dari sebuah sejarah yang enggak itu. Orang milenial nggak peduli apa dengan itu. Gitu loh. Yang penting aku dapat quote, baca, ikut tren, ikut viral. Apa yang lagi viral itulah yang kemudian dianggap sebagai sastra yang bermutu. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Mungkin Anda penggemarnya ya. Ini bukan milenial ini. Ini bukan milenial tetapi menyadari apa pikiran milenial atau jiwa milenial. Sehingga kemudian karya-karyanya Tileria ini laku keras. Itu. Ini contohnya. Contoh lainnya ini. Ya Firsa itu. Ya sastra galau. Ya. Sastra galau. Nah sekarang
dalam hal menghadapi kegalauan, sastra tetap membuktikan fungsinya, bahwa salah satu fungsi sastra bagi generasi milenial adalah untuk mengurangi rasa galau. Jadi bagaimana seandainya tidak sastra rasa galau itu? Mungkin sudah banyak milenial yang bunuh diri ya. Jadi begitu. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana karya milenial itu ya. Anda kalau lihat video ini, Anda bisa melihat bahwa berkarya dalam konsep era milenial itu, dia tidak bekerja dalam satu moda. Dia menggunakan teks, menggunakan audio, menggunakan gambar. Penggunaan teknologi itu dimaksimalkan untuk membuat citra estetika yang berbeda dari jenis sastra pada era yang lain. Mari kita simak dulu sebagai penutup, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi bagaimana menyikapi sastra milenial ini. Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepala. Aku tergila-gila, hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu. Tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninabobokan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar. Izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari, ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Baik, saya kira itu penutup dari yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada bahan untuk diskusi. Terima kasih.